Sangat sedikit orang yang peduli dengan 1 sen di buku tabungan, tetapi di mata pemuda Akyong, itu bernilai jutaan dolar karena dia melihat peluang untuk menjadi kaya darinya. Jika berhasil, perubahan hidup dalam semalam bukanlah mimpi lagi. Akyong adalah seorang teller di bank tempat hampir 10 juta nasabah berada. Dia mendapat ide bahwa jika setiap akun dipotong 1 sen tambahan dan uang itu diambil untuk dirinya sendiri, Akyong akan segera menjadi seorang jutawan. Namun, jabatannya yang terlalu rendah membuat dia tidak memiliki wewenang ini. Tapi untungnya Akyong dengan cepat menemukan cara. Dia menulis file virus dan mengirimkannya kepada direktur bank. Sang direktur membuka file itu tanpa curiga. Akibatnya Akyong berhasil menyusup ke komputer direktur bank, bahkan secara tidak sengaja menemukan rahasia antara direktur bank dan karyawan wanita. Selanjutnya, melalui komputer direktur bank, Akyong menyebarkan virus ke seluruh sistem komputer bank. Ini berarti semua komputer berada di bawah pengawasannya. Kini, dia hanya perlu menemukan komputer administrator. Akyong bisa terhubung ke server bank dan diam-diam memotong saldo kartu nasabah. Namun, tidak lama kemudian administrator menemukan komputernya terinfeksi virus. Dia segera memasukkan kata sandi untuk memulai ulang tetapi tidak tahu bahwa ini adalah jebakan yang dipasang Akyong begitu dia memasukkan kata sandi. Akyong di sisi lain juga sudah memantau. Sekarang adalah saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Akyong, melalui komputer administrator, berhasil mengakses server bank, lalu memotong 1 sen dari kartu semua nasabah. Tentu saja uang ini tidak bisa dipotong sembarangan, tetapi harus diubah menjadi biaya yang sah. Benar saja, dalam waktu kurang dari 2 menit Akyong telah menghasilkan lebih dari 1 juta dolar. Namun dia tidak mentransfer uang itu ke rekeningnya sendiri, melainkan memindahkannya seluruhnya ke rekening bernama Kumpulan Perkasa. Rekening ini tidak memiliki transaksi selama hampir 10 tahun, sehingga menyetor uang ke sini tidak hanya aman tetapi juga menghindari penyelidikan. Setelah serangkaian operasi, Akyong akhirnya berhasil mentransfer uang. Dia sangat gembira. Tapi belum sempat bersukacita terlalu lama, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ternyata itu adalah rentenir yang datang menagih utang. Ayah Akyong karena judi terlilit utang rentenir, kini menderita penyakit parah dan sekarat di rumah sakit. Oleh karena itu, geng rentenir hanya bisa mencari Akyong untuk menagih utang. Meskipun Akyong sekarang punya uang, dia tidak punya uang tunai untuk membayar. Jika ditangkap oleh geng itu, dia pasti akan dipukuli habis-habisan. Saat itu, 2 preman mendobrak masuk. Akyong melihat itu, dengan cepat berlari ke balkon lalu melompat ke bawah. Dia bermaksud melarikan diri dengan sepeda motor, tetapi dia teringat bahwa kuncinya tertinggal di dalam rumah. Saat ini, para preman sudah mengejar. Dalam keadaan darurat, Akyong tidak sengaja bertemu dengan sebuah taksi. Dia dengan cepat melompat ke dalam mobil lalu mengeluarkan 1.000 yuan dan memohon kepada sopir untuk menyelamatkan hidupnya. Sopir melihat kedua preman itu dan langsung mengerti. Tapi tak disangka, kedua preman itu sangat sulit dihadapi. Tak lama kemudian mereka mengendarai motor mengejar taksi bahkan mengeluarkan pistol mencoba memaksa mobil berhenti. Namun sopir juga bukan orang biasa, dia menginjak gas dan langsung mengendarai mobil ke jalur berlawanan. Kedua preman itu, untuk menghindari kendaraan lain, terpaksa mengurangi kecepatan mendadak. Sepertinya hari ini jika tidak membayar, pasti akan mati mengenaskan. Tapi transfer online sangat mudah terdeteksi, dan mesin ATM ada batasnya. Jadi, hanya bisa pergi ke bank untuk menarik uang. Akyong segera menghubungi bank terdekat. Dia berbohong sebagai karyawan Kumpulan Perkasa dan mengatakan bahwa saat ini ada operasi mendesak yang perlu diselesaikan, meminta bank untuk menyiapkan sejumlah besar uang tunai. Tapi teller mengatakan itu akan memakan waktu. Saat ini, para preman sudah mengejar. Sopir melihat itu, menginjak gas kencang, dan akhirnya berhasil memotong ekor para preman untuk sementara. Tepat ketika dia bersiap untuk menarik uang, teller mengatakan perlu memeriksa dokumen karyawannya. Untungnya Akyong sudah mempersiapkannya sebelumnya. Dia segera menunjukkan kartu karyawan palsu. Tapi teller setelah melihatnya, menunjukkan ekspresi serius. Akyong mengira dia telah ketahuan, tetapi kemudian teller menyerahkan uang itu kepada Akyong. Untungnya, itu hanya sebuah kepalsuan. Memegang uang, Akyong dengan cepat berbalik dan pergi. Tetapi sebelum dia sempat meninggalkan bank, teller menyadari ada yang tidak beres. Dia segera memanggil Akyong kembali. Akyong langsung berkeringat dingin. Mengapa ada orang yang menarik begitu banyak uang tunai tanpa menghitungnya dan langsung pergi? Akyong segera menjawab, tidak apa-apa, bank tidak akan menipu nasabah. Mendengar itu, teller segera menghilangkan kecurigaannya.
Tepat pada saat ini, kedua preman juga telah tiba di pintu ban. Akyong buru-buru memberikan sejumlah uang perbaikan mobil kepada sopir. Kemudian menggunakan sisa uang, baik pokok maupun bunga, untuk membayar kembali para preman. Melihat uang sudah berhasil ditagih, para preman tidak lagi berurusan dengan Akyong. Mereka segera naik motor kembali untuk melapor kepada bos mafia. Akhirnya Akyong dibebaskan. Setelah melunasi semua utangnya, dia merasa sangat lega. Kemudian Akyong pergi ke rumah sakit menggunakan seluruh sisa uang untuk operasi ayah Akyong. Berkat itu, ayah Akyong berhasil diselamatkan tepat waktu. Setelah 8 jam operasi, ayah Akyong akhirnya terlepas dari bahaya maut. Melihat ayah Akyong terbaring di ranjang rumah sakit, Akyong bersumpah dalam hatinya bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah melakukan hal ilegal lagi. Namun tak disangka, keesokan harinya, ban tempat Iman bekerja mengalami masalah besar. Berita tiba-tiba melaporkan bahwa direktur ban telah meninggal dan TKP berada di tepi sungai dekat ban. Jelas ini adalah kasus pembunuhan. Segera, petugas keamanan ban memblokir seluruh gedung dan mengumumkan bahwa tidak ada yang diizinkan meninggalkan ban sebelum polisi menemukan pelakunya. Iman tahu bahwa meskipun kematian direktur tidak ada hubungannya dengan dia, polisi pasti akan memeriksa komputer direktur jika mereka turun tangan dalam penyelidikan, dan file virus di komputer itu sangat mungkin akan terdeteksi. Saat itu, rahasia 1 sennya tidak hanya terungkap, tetapi dia juga menjadi tersangka pembunuhan direktur. Sekarang dia harus segera memikirkan cara untuk menghapus file itu. Namun sayangnya laptop Iman ada di rumah. Dalam krisis ini, Iman tiba-tiba teringat bahwa ruang komputer di lantai 4 juga bisa menghapus file. Tetapi karena posisinya terlalu rendah, dia sama sekali tidak memiliki hak untuk masuk ke lantai 4. Selain itu, masuk ke ruang komputer juga memerlukan sidik jari administrator. Tampaknya cara ini tidak mungkin. Di bawah tekanan psikologis yang berat, tubuh Iman bahkan menunjukkan reaksi fisiologis. Dia memeluk toilet dan muntah tanpa henti. Jika dia tidak memikirkan cara lain, dia mungkin tidak akan punya cukup waktu. Tepat ketika Iman buntu, tiba-tiba seorang administrator masuk ke toilet. Kemudian dengan santai meletakkan tasnya ke samping. Melihat tas di dudukan toilet, Iman langsung mendapatkan ide. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya lalu merobek pelindung layar. Sidik jari di sana adalah kunci keselamatannya. Namun, sebelum bertindak, Iman juga harus menyamar sebagai petugas kebersihan, karena dengan begitu dia bisa menghindari dikenali orang lain. Sesampainya di lantai 4, dia tidak langsung menuju ruang komputer melainkan memanfaatkan sidik jari untuk masuk ke kantor terlebih dahulu, karena dia harus mematikan perangkat pengawas terlebih dahulu agar tidak ada yang tahu dia telah datang ke lantai 4. Namun, Iman masih melewatkan satu hal dalam rencana yang tampaknya sempurna ini. Ruang keamanan juga terhubung ke perangkat pengawas dan petugas keamanan dengan cepat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Iman mengatur pengatur waktu selama 15 menit karena dia tahu bahwa perangkat pengawas hanya dapat dimatikan selama 15 menit. Jika melebihi waktu tersebut akan secara otomatis membunyikan alarm. Setelah itu, Iman mencari daftar karyawan yang dapat masuk ke ruang komputer lalu memilih seorang karyawan bernama Mark sebagai tameng. Selanjutnya, dia menyalin kartu akses Mark. Setelah mendapatkan kartu akses, Iman dengan cepat berlari ke ruang komputer. Saat itu, waktu hanya tersisa 10 menit, untungnya tidak ada yang mendeteksinya dalam perjalanan ke ruang komputer. Jadi, dia berhasil sampai ke ruang komputer. Tapi masalah baru muncul, di antara begitu banyak server, mana yang dia cari? Saat ini hanya tersisa 8 menit, namun Iman cukup beruntung dan dengan cepat menemukan server itu. Setelah serangkaian operasi, file virus itu benar-benar ditemukan olehnya, dan pada saat yang sama para manajer senior ban juga telah menemukan bahwa sistem pengawas telah disusupi. Pada saat yang sama, petugas keamanan juga menerima informasi bahwa seseorang telah masuk ke ruang komputer, dan orang itu adalah Mark yang berada tepat di samping mereka, jadi buktinya sudah jelas. Tepat ketika petugas keamanan hendak menangkap Mark, Azen di samping segera melangkah maju untuk menghentikan dan bersaksi untuk Mark. Mark selalu bersamaku. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk pergi ke ruang komputer? Mungkinkah seseorang telah mencuri informasi Mark? Petugas keamanan segera pergi ke ruang komputer untuk memeriksa. Saat ini Iman juga menyadari ada yang masuk. Tapi untuk menghapus file masih butuh sedikit waktu. Iman benar-benar panik, namun petugas keamanan selangkah demi selangkah mendekatinya. Untungnya Iman berhasil menghapus file tepat saat petugas keamanan hendak menemukannya, lalu dengan cepat melarikan diri dari ruang komputer. Petugas keamanan melihat itu langsung mengejar tapi masih selangkah lebih lambat. Saat ini Iman sudah bersembunyi di lantai 1, lalu dia masuk ke ruang utilitas dan dengan cepat mengganti pakaian kerjanya. Petugas keamanan tahu bahwa orang yang bisa masuk ke ruang komputer pasti orang dalam,
jadi mereka segera melakukan pencarian di ban. Jika ada seseorang yang tidak berada di posisi kerjanya maka dia pasti dicurigai melakukan kejahatan besar. Tak lama kemudian petugas keamanan benar-benar menemukan sesuatu yang tidak biasa. Posisi nomor 3 di meja resepsionis tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Iman muncul dari bawah dan mengatakan bahwa dia sedang membungkuk untuk mengambil pena. Hampir saja ketahuan, tidak menemukan orang yang telah masuk ke ruang komputer. Petugas keamanan hanya bisa mengalihkan target ke Mark. Mereka curiga Mark adalah kaki tangan, jika tidak mengapa menggunakan kartu akses Mark. Mark berpendapat bahwa selama seseorang memiliki pengalaman pemrograman, siapapun dapat dengan mudah meretas komputer dan masuk ke ruang komputer tanpa tekanan. Begitu kata-kata ini diucapkan, Iman langsung teringat teman dekatnya, Azen, karena di seluruh ban hanya dia yang mengerti pemrograman. Setelah itu, dia mencari Iman dan berpura-pura berbicara secara tidak langsung tentang ruang komputer yang disusupi. Dia ingin melihat reaksi Iman. Dan Iman juga sangat pintar, tidak menunjukkan celah sedikitpun. Saat ini, Azen merasa sedikit menyalahkan diri sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mencurigai temannya? Kemudian pada malam hari Iman pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya, tetapi dokter memberitahunya bahwa meskipun operasinya sangat berhasil, biaya pemulihan setelahnya masih membutuhkan tambahan 200.000. Kali ini Iman kembali jatuh ke dalam kesulitan, semua uang yang dia dapatkan sudah habis, jika kembali ke bank untuk mengambil lagi pasti tidak akan bisa karena file virus sudah dihapus. Apalagi meskipun tidak dihapus, saat ini polisi sedang menyelidiki penyebab kematian direktur. Jika dia mengambil lagi bukankah itu sama saja mencari mati? Tepat ketika Iman jatuh dalam keputusasaan, dia tiba-tiba menemukan banyak logo ban di mesin ATM. Dan dari logo-logo itu Iman melihat satu-satunya metode yang bisa menyelamatkan ayahnya. Sebenarnya metodenya sangat sederhana. Dia pertama menulis file virus lalu mengirimkannya secara bersamaan ke direktur 8 bank. Ketika para direktur menerimanya, mereka pasti akan membuka file itu dan kemudian dia akan memanfaatkan file virus itu untuk menyusup ke server bank-bank tersebut. Dengan begitu Iman akan memiliki hak untuk mengoperasikan server. Perlu diketahui bahwa 8 bank ini memiliki total lebih dari 80 juta nasabah. Jika setiap akun dipotong 1 sen, itu lebih dari 8 juta. Tentu saja, jumlah uang ini tidak dapat dipotong sembarangan, tetapi harus dicatat sebagai biaya layanan, biaya administrasi atau biaya wajar lainnya. Jika tidak, akan sangat mudah diselidiki. Setelah serangkaian operasi sederhana dalam waktu kurang dari 2 menit, Akyong telah menghasilkan lebih dari 8 juta. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa setelah menyelesaikan transaksi ini, dia tidak akan pernah melakukan kejahatan lagi. Tetapi dia tidak tahu bahwa kali ini akan membawa bencana padanya. Dengan uang itu, Akyong tidak hanya menyembuhkan penyakit kronis ayahnya, tetapi juga membelikan ayahnya mobil sport. Ayah dan anak itu juga pindah dari rumah sewaan lama ke sebuah villa besar. Sekarang mereka benar-benar menjalani kehidupan orang kaya, tetapi sayangnya kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika kedua ayah dan anak itu sedang menikmati makan malam, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Akyong pergi ke pintu untuk membukanya, dan akibatnya dia jatuh tersungkur. Ternyata bos mafia telah menemukannya, tetapi kedua ayah dan anak itu jelas telah melunasi semua utang mereka. Jadi mengapa bos mafia datang mencari masalah? Sebenarnya kali ini mereka tidak datang untuk menagih utang tetapi hanya penasaran. Mengapa kedua ayah dan anak yang tadinya sangat miskin sampai tidak punya makanan tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam? Melihat Akyong tidak mau bicara, bos mafia langsung mengancamnya. Melihat ekspresi kesakitan ayahnya, Akyong terpaksa menceritakan rahasia kekayaannya. Namun bos mafia setelah mendengarkan mengira Akyong sedang berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin bisa mencampur uang dari ban? Namun, dia tetap memberi Akyong kesempatan untuk membuktikan. Dia meminta Akyong untuk mendemonstrasikan proses pencampuran uang dari ban di tempat. Jika tidak berhasil, dia akan menembak Akyong. Akyong sama sekali tidak panik. Setelah serangkaian operasi, dia berhasil menyusup ke sebuah ban. Segera setelah itu, dia meminta bos mafia untuk memberikan nomor rekening ban. Kurang dari 2 menit, bos mafia benar-benar menerima sejumlah besar uang. Sungguh tak disangka Akyong memiliki kemampuan ini. Namun bos mafia tidak berniat melepaskannya, karena dia ingin Akyong membantunya mencampur lebih banyak uang. Maka 3 orang itu menduduki villa Akyong, bahkan memperlakukan Akyong seperti pelayan. Tetapi tepat ketika beberapa orang sedang bermimpi tentang kehidupan orang kaya, Akyong secara tidak sengaja melihat pistol yang dibuang bos mafia di sofa. Seketika, sebuah ide berani terlintas di benaknya. Lalu dia menemukan ayahnya dan langsung mengeluarkan pistol itu. Benar, dia ingin membawa ayahnya melarikan diri, tetapi pada saat ini dia ditemukan oleh anak buah bos mafia.
Akyong melihat itu langsung mengangkat pistolnya. Namun sayangnya dia tidak tahu cara menggunakan pistol. Akyong berikutnya bergulat dengan pria itu. Jelas dia bukan tandingannya, melihat dirinya akan dipukuli sampai mati oleh pria itu dengan pukulan acak. Tiba-tiba ayah Akyong mengangkat pistol dan menodongkannya ke kepala pria itu. Pria itu menertawakan orang tua itu yang tidak tahu cara menggunakan pistol. Tapi detik berikutnya suara kokang peluru terdengar membuat senyum di wajahnya langsung menghilang. Tak disangka ayah Akyong ternyata sangat tersembunyi. Begitulah kedua ayah dan anak itu berhasil mengendalikan anak buah bos mafia. Tidak ada cara lain untuk melindungi saudara-saudaranya. Pimpinan mafia terpaksa membiarkan ayah dan anak itu pergi lebih dulu. Bersembunyi di dalam lift, ayah Akyong segera mengajari putranya cara menembak agar ketika menghadapi bahaya bisa melindungi diri. Sangat cepat setelah itu mereka berhasil melarikan diri ke tempat parkir bawah tanah. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara tembakan. Ternyata pimpinan mafia telah menyusul, maka kedua belah pihak dengan cepat baku tembak. Tetapi tidak lama kemudian peluru ayah Akyong habis. Pimpinan mafia melihat itu segera mengirim anak buahnya untuk menyerbu dan mengepung, tetapi tidak disangka kedua ayah dan anak yang bersembunyi di balik mobil itu menghilang. Dan tepat pada saat ini sebuah mobil sport tiba-tiba melaju keluar, itu adalah Akyong dan ayahnya. Untuk menangkap kedua ayah dan anak itu, para preman nekat melompat langsung ke mobil mereka. Dalam situasi darurat, ayah Akyong melakukan drift spektakuler yang membuat preman itu terlempar dan mobil melesat pergi. Kedua ayah dan anak itu lolos dari maut dalam hitungan detik. Tidak hanya tidak takut tetapi juga berteriak kegirangan, karena adegan baku tembak dengan geng tadi benar-benar terlalu dramatis. Tetapi tepat ketika mereka mengira sudah aman, bos mafia sekali lagi mengejar, namun yang tidak terduga adalah saat ini tangki bensin mobil sport itu sudah kosong. Guru Akyong hampir disusul oleh bos mafia. Ayah Akyong menginjak gas dengan kencang, akhirnya berhasil melepaskan diri sementara dari kejaran bos mafia. Setelah itu mereka mengendarai mobil ke sebuah gang lalu buru-buru turun dari mobil dan melarikan diri. Tetapi siapa sangka belum jauh berlari ayah Akyong sudah merasa tidak enak badan. Saat ini bos mafia sudah memimpin anak buahnya mengejar. Ayah Akyong dipukul pingsan di tempat oleh preman itu. Akyong ingin kembali menyelamatkan ayahnya tetapi lawan memiliki senjata. Tidak ada pilihan lain, dia terpaksa melarikan diri lebih dulu. Bos mafia memerintahkan untuk menangkap Akyong bagaimanapun caranya. Beruntung Akyong sempat bersembunyi di gang dan lolos dari maut, tapi sekarang ayahnya telah jatuh ke tangan bos mafia. Dia harus segera mencari cara untuk menyelamatkan ayahnya, jika tidak ayahnya akan disiksa sampai mati. Akyong mencari Kak Kim, musuh bebuyutan bos mafia. Perlu diketahui bahwa Kak Kim adalah wanita kejam, dia punya uang dan kekuasaan untuk membunuh orang di depan mata. Akyong berkata bahwa selama Kak Kim bersedia membantunya menyelamatkan ayahnya, dia bersedia menggunakan kemampuannya mencampur uang dari bank untuk membantu Kak Kim menghasilkan uang tanpa henti. Tetapi Kak Kim setelah mendengarkan tidak hanya tidak meminta Akyong 1 sen pun, tetapi juga setuju untuk membantunya menyelamatkan ayahnya. Namun Akyong tidak tahu bahwa sebuah konspirasi besar sedang menantinya. Dan kemunculan Kak Kim juga akan sepenuhnya mengubah nasib Akyong. Maka Kak Kim segera mengirim anak buahnya untuk menyusup ke wilayah bos mafia untuk membantu Akyong menyelamatkan ayahnya. Sangat cepat setelah itu Akyong menemukan penjara tempat ayahnya ditahan. Saat ini ayahnya telah disiksa sampai tidak sadarkan diri. Tepat ketika Akyong hendak membawa ayahnya pergi, dia ditemukan oleh anak buah bos mafia. Ternyata bos mafia telah lama menemukan Akyong. Dia sekali lagi menawarkan Akyong untuk bekerja untuknya jika tidak dia akan menembak orang tua itu sampai mati. Namun tepat pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk, dan kedua belah pihak segera baku tembak. Melihat ini, Akyong segera membawa ayahnya melarikan diri, tetapi pada akhirnya dia masih ditangkap oleh bos mafia. Bos mafia berkata jika dia tidak mau bekerja sama, matilah. Melihat Akyong akan dibunuh, tiba-tiba sebuah peluru mengenai kepala bos mafia, ternyata Kak Kim. Akyong segera ketakutan dan membeku, dia tidak menyangka akan terjadi pembunuhan. Akyong tahu bahwa dia sudah terlalu jauh di jalan dosa dan tidak bisa kembali. Jadi dia memohon Kak Kim untuk menerimanya sebagai anak buah dan berjanji akan menghasilkan lebih banyak uang untuk Kak Kim. Setelah mereka pergi, polisi datang mencari Akyong. Belum sempat bereaksi, Akyong sudah dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Ternyata polisi ingin tahu siapa yang membunuh bos mafia. Melihat Akyong bersikeras tidak mau bicara, polisi terpaksa menggunakan alat penyiksaan untuk memaksanya mengaku. Mereka menggunakan handuk untuk menutupi wajah Akyong lalu menyiramkan air dengan gila-gilaan ke wajahnya. Meskipun Akyong disiksa hingga setengah mati, dia tetap tidak membongkar Kak Kim.
Tetapi pada saat ini Kak Kim tiba-tiba muncul. Ternyata semua yang baru saja terjadi sengaja diatur oleh Kak Kim. Tujuannya adalah untuk menguji kesetiaan Akyong. Akyong jelas telah lulus ujian. Dalam beberapa hari berikutnya Akyong menggunakan teknologi peretas untuk membantu Kak Kim menghasilkan puluhan juta. Namun yang tidak disangka adalah ambisi Kak Kim semakin besar. Dia meminta Akyong untuk menghasilkan 1 miliar dalam waktu seminggu. Hal ini membuat Akyong kesulitan. Untuk menghasilkan uang sebanyak itu dalam seminggu, berarti harus sering beroperasi dan risiko terdeteksi juga akan meningkat. Saat Akyong khawatir tentang hal ini, dia tidak tahu bahwa bank di sisi lain telah mengincarnya. Setelah Akyong menyusup ke sistem bank, mereka akan menggunakan alamat IP untuk menemukan Akyong dan menangkapnya, tepat setelah Akyong menyusup ke sistem bank. Petugas keamanan bank segera mengunci penjahatnya, tetapi yang tidak disangka adalah orang yang mereka tangkap bukan Akyong, melainkan seorang manajer senior di bank. Ternyata Akyong sudah menduga akan terdeteksi sehingga dia mengubah alamat IP terlebih dahulu. Maka Mark kembali menjadi kambing hitam Akyong. Tak lama kemudian Akyong mengundurkan diri dari bank dengan alasan merawat ayahnya. Dia ingin fokus mencari uang untuk Kak Kim dan uang yang dicuri akan dibagi rata dengannya. Dengan uang Akyong seperti terlahir kembali. Dia bersama ayah dan saudara Hoa mau mengendarai supercar, memakai jam tangan merek terkenal, menjalani kehidupan yang sangat mewah. Meskipun Akyong sekarang punya uang, ada satu hal yang tidak bisa dia beli, yaitu cinta. Dia memberanikan diri menyatakan cinta kepada Azen, orang yang selama ini dia cintai dalam diam, tetapi setelah mendengar itu Azen langsung memberinya kartu teman baik. Akyong sangat sedih, dia tidak bisa mengerti di mana kekurangannya. Siapa sangka Azen setelah menolak Akyong, malam itu juga dia mencari Mark. Ternyata orang yang disukai Azen adalah Mark. Dia menyatakan cinta kepada Mark tetapi Mark berkata kepada Azen, sebenarnya kamu tidak memahami diriku yang sebenarnya. Meskipun dia juga sangat menyukaimu, ada beberapa hal yang tidak bisa dia ceritakan kepadamu, jadi kita belum bisa bersama untuk sementara waktu. Azen tidak mengerti apa yang Mark katakan tetapi dia tahu Mark menolaknya dengan halus. Azen berlari keluar pintu dengan sedih. Mark hendak melangkah untuk menghibur tetapi tiba-tiba seorang pembunuh mengendarai sepeda motor menyerbu dan menembak secara acak ke arah Mark. Untungnya si pembunuh tidak melukai Azen. Segera setelah itu dia melarikan diri dari tempat kejadian. Azen segera membawa Mark ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Dengan cepat polisi mulai menyelidiki. Tetapi di hadapan pertanyaan polisi, Azen juga tidak tahu mengapa orang itu ingin membunuh Mark. Kemudian polisi membawa Azen untuk melihat apartemen Mark. Apartemen itu sudah acak-acakan. Sepertinya Mark bukan hanya karyawan bank biasa. Jelas dia telah menyinggung beberapa orang sehingga menyebabkan bencana pembunuhan. Di sisi lain Aken juga mengetahui berita kematian Mark dari berita. Tak disangka, dia hanya perlu melirik untuk mengenali bahwa pembunuh itu adalah orang suruhan Kak Kim. Jadi dia segera mencari Kak Kim untuk menanyainya mengapa dia membunuh Mark. Kak Kim berkata bahwa Mark adalah karakter yang berbahaya. Dia bisa kapan saja mengetahui rahasia 1 sen. Jika tidak membunuhnya nanti akan ada masalah yang lebih besar. Aken baru menyadari bahwa Kak Kim lebih menakutkan dari yang dia kira. Aken tidak ingin menyebabkan pembunuhan lagi jadi dia mengatakan akan mundur dan tidak lagi bekerja untuk Kak Kim. Tapi Kak Kim menggunakan nyawa Azen untuk mengancam, namun Aken tidak berniat berkompromi semudah itu. Maka dia bekerja sama dengan saudara Hoa mau menyewa sekelompok preman bersiap untuk membunuh Kak Kim. Aken mendengar bahwa Kak Kim setiap hari datang ke restoran di sudut jalan untuk makan mie kaki babi. Maka dia dengan cepat memimpin para pembunuh menyerbu ke restoran, namun yang mengejutkannya adalah Kak Kim tampak sangat tenang. Tepat ketika dia menarik pelatuk, pistol itu tidak ada pelurunya, Aken baru menyadari bahwa Hoang Mao telah mengkhianatinya. Sepertinya hari ini sulit melarikan diri dari kematian. Di sisi lain seorang perawat wanita diam-diam menyelinap ke kamar Mark, dia masih hidup. Dia membawa 10 tikus besar seberat 8 kg, lalu memasukkannya ke dalam karung dan menutupinya di kepala Aken. Ini bukan tikus biasa, melainkan jenis tikus pemakan daging manusia. Tepat ketika Aken akan digigit sampai mati, Kak Kim tiba-tiba memerintahkan untuk berhenti karena Aken masih memiliki nilai guna. Untuk menyelamatkan nyawa Aken dia harus menceritakan seluruh teknik mencuri uang dari bank kepada Kak Kim. Dan Kak Kim juga mengeluarkan kamera untuk merekam seluruh proses operasinya. Tetapi siapa sangka Kak Kim tidak menepati janji melihat Aken telah kehilangan nilai guna. Dia langsung mengutus Hoang Mao untuk membawa Aken ke pinggir kota dan membunuhnya. Tetapi tepat ketika Hoang Mao bersiap untuk bertindak, Aken tiba-tiba melihat sebuah koin. Dan di bawah koin itu jelas ada sebuah batu bata. Aken dengan cepat mengambil batu bata itu dan memukul Hoang Mao. Aken melarikan diri mati-matian, Hoang Mao mengejar tepat di belakang,
Tetapi yang tidak disangka adalah tepat ketika Hoa mau menyeberang jalan tiba-tiba ditabrak mobil dan terpental. Tidak lama kemudian Hoa mau menghembuskan napas terakhir. Tiba-tiba Akio menyadari bahwa semua ini bermula dari dirinya. Jika bukan karena keserakahannya, tidak akan ada begitu banyak pembunuhan. Tiba-tiba sebuah ide berani terlintas di benaknya. Ia tahu Kak Kim mencalonkan diri sebagai presiden. Jika orang seperti itu berkuasa, rakyat pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Oleh karena itu, untuk menebus kesalahannya, Akyong bersumpah untuk melenyapkan Kak Kim. Namun sebelum itu, ia harus pergi ke ruang server bank untuk menghapus file virus agar Kak Kim tidak terus mencampur uang. Maka, ia mengambil M4-nya, menyerbu bank, dan kemudian menyandera seseorang. Melihat hal itu, petugas keamanan hanya bisa bekerja sama dengan patuh. Akyong memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menendang Sandra menuruni tangga dan berbalik lari menuju ruang server. Petugas keamanan segera mengejar, mereka berlari sambil menembak ke arah Akyong. Akyong sayangnya tertembak. Ia dengan cepat berlindung di bawah meja kerja, tetapi tepat saat petugas keamanan maju untuk memeriksa, Akyong menghilang. Pada saat yang sama, Azen juga mengetahui sebuah rahasia. Ternyata atasannya adalah orang Kak Kim. Ia khusus memanfaatkan bank untuk membantu Kak Kim mencuci uang ilegal, bahkan direktur bank yang sudah meninggal pun adalah bawahan Kak Kim. Karena direktur bank mungkin berniat untuk melaporkan Kak Kim, ia dibunuh olehnya. Azen mencoba menelepon polisi tetapi segera ditangkap oleh atasannya. Keduanya bergumul, dan pada saat itu, sejumlah besar polisi juga tiba. Mereka dengan cepat mengepung bank dan segera menyusun rencana penangkapan. Namun, Kak Kim, yang sedang mencalonkan diri, juga mengetahui hal ini. Ia segera memerintahkan keamanan untuk membunuh Akyong dengan cara apapun. Dan pada saat ini, Akyong telah berhasil memasuki ruang server, tetapi tepat saat ia akan menghapus file, Azen tiba-tiba masuk. Ia mengarahkan pistol ke Akyong. Akyong menjelaskan, "Saya tahu kesalahan yang telah saya buat, tapi saya harus melenyapkan Kak Kim sebelum menyerahkan diri. Jika tidak, lebih banyak orang akan mati." Tapi Azen jelas tidak mempercayainya. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara ayah Akyong dari ruang server. Ternyata ayahnya juga sudah datang. Ia tahu Akyong melakukan banyak hal bodoh hanya untuk menyembuhkannya. Sebagai seorang ayah, ia berharap Akyong bisa menjadi orang yang bermartabat, apapun yang terjadi ia akan selalu berada di samping Akyong. Setelah mendengar itu, Azen akhirnya memahami Akyong. Ia berkata akan membantu Akyong melaporkan Kak Kim. Tidak banyak waktu tersisa, Akyong dengan cepat mengoperasikan komputer, tetapi tepat saat ia hampir selesai menghapus file, keamanan tiba-tiba menyerbu ruang server. Ketiga orang itu segera bergumul, tetapi Akyong dan Azen jelas bukan tandingan keamanan. Hanya dalam 2 atau 3 gerakan, mereka sudah terjatuh ke tanah, tepat ketika keamanan mengangkat pistolnya untuk membunuh Azen. Akyong dengan cepat bangkit untuk melindungi Azen dari peluru, dan pada saat itu, sejumlah besar polisi bersenjata juga menyerbu ruang server, sehingga keamanan terpaksa meletakkan senjatanya dan menyerah. Setelah itu, Akyong segera dibawa ke ambulans. Ayahnya melihat putranya tertembak dan merasa sangat sedih. Namun yang tak terduga adalah Akyong tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan dibawa ke pangkalan rahasia. Ketika Akyong bangun, ia menemukan sekelompok orang di pangkalan sedang mengoperasikan komputer. Entah apa yang mereka lakukan. Mereka terlihat seperti peretas. Tepat ketika Akyong merasa ragu tentang hal ini, tiba-tiba seorang pria dengan tato di lengannya berjalan ke arahnya. Ternyata itu Mark. Ini adalah keseluruhan isi dari bagian pertama film Wan Cheng Hief. Nilai sebuah film terletak pada reputasinya, sedangkan nilai ulasan film terletak pada perasaannya. Kisah hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton film ini. Bagaimana pendapat Anda tentang film ini? Silakan tinggalkan komentar di bawah.